Halo Pak, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan kami per 25. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tes 10 yaitu pointer to function. Nah, sebelum itu kami ingin mempresentasikan kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012 dari Prodi Sistem Informasi, dan rekan saya. Saya bernama Esther Asyara Nenggolan dengan NIM 12S24050 dari S1 Sistem Informasi. Pada video kali ini, sebelum kita dalam melakukan pengerjaan soalnya, penjelasannya, kita akan membaca readme-nya terlebih dahulu. Tes 10 Pointer to Function. Tugas terstruktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan Anda sebelumnya, yaitu yang di T09. Secara khusus, dapat tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dianulir seluruh penilaiannya. Task pertama itu tugas yang pertama, writing in detail. Pada tugas sebelumnya, Anda telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa, student, dan asrama dorm. Kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa, student, dan meninggalkan informasi di asrama dorm mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan dorm print all. Tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Pada tugas ini, kita diminta untuk mengembangkan dua buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, yaitu mahasiswa student dan asrama dorm, namun dengan memperhatikan informasi lain yang relevan. Task pertama itu, bagian A, printing student data in detail, di mana berikut adalah format yang digunakan, student print all detail, lalu perintah akan memberikan keluaran dengan format student ID, student name, year, gender, dorm name. Lalu pada keluaran tampilkan nama asrama di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan di asrama manapun, tuliskan unsigned. Lalu yang bagian B itu printing dorm data in detail. Berikut adalah format perintah yang kita gunakan, dorm print all detail. Perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut, student ID, student name, year, gender, dorm name. Pada keluaran, tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana, number of resign. Bila belum ada satupun mahasiswa ditempatkan pada suatu asrama, akan tuliskan dengan 0. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Jadi di sini kita sudah tahu gambaran yang akan kita dapat jika kita membuat program ini. Di mana di sini kita tahu bahwa pada tugas T010 ini kita tuh menggunakan pointer kepada function, yaitu pointer to function. Jadi sebuah fungsi kita gunakan pointer lagi gitu. Nah, di mana pointer ini artinya itu kita tidak menggunakan secara langsung, namun menggunakan nilainya saja. Nah, di sini task yang pertama ini adalah untuk ngeprint detailnya, di mana untuk ngeprint detailnya itu sendiri kita tahu untuk printnya itu kita menggunakan input seperti berikut, di mana dia akan memprint detailnya berikutnya dengan dorm name-nya, di mana sebuah detail itu harus ada nama dorm name juga. Namun jika nama asramanya itu tidak ditempatkan gitu, jadi akan menuliskan unassigned. Jadi tidak terdapat gitu, tidak dimasukkan. Kemudian di task 1B ini kita akan menampilkan juga dari data asrama yang cara menginputnya itu sendiri, yaitu seperti berikut, dorm print all detail. Jadi di sini akan memberikan keluaran yang sama seperti yang ada di sini. Namun bedanya di sini yaitu jika kita menampilkan mahasiswa untuk bagian sini akan menampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan pada asramanya, pada dormnya itu sendiri. Nah, jika tidak ada satupun mahasiswa yang ditempatkan, maka akan tuliskan 0. Nah, kita akan langsung ke kodenya. Pertama-tama kita mungkin akan ke kode student T ini, student.h ini. Nah, untuk student H ini kita akan menginclude nomor H juga dan juga gender H. Jadi ini juga saling terintegrasi, saling berhubungan satu sama lain. Nah, di sini student H ini kita membuat struct student T, di mana yang kita ketahui itu dari video kami sebelumnya juga, yaitu untuk struct itu sendiri dia akan menampung tipe data yang berbeda dengan enum.
Nah, kita kan video sebelumnya saya mengatakan bahwa enum itu dia hanya menampilkan atau hanya menampung satu tipe data yang sama. Nah, di sini isi dari struct identity ini sendiri adalah ID, cara name dengan panjang array-nya 40 dan cara year dan panjang array-nya 5. Kemudian kita menampung enum gender t, gender dan string dom t. Kita ambil pointer dari si dom. Nah, di sini ada prototype functionnya yaitu struct student t, create student. Jadi struct student t ini yaitu menjadi create student yang mana dengan parameternya itu sendiri yaitu kita memanggil atau menggunakan nilainya gitu. Jadi inilah pointer to function di mana char dengan pointer par ID dan seterusnya. Begitu juga dengan void atau fungsi void untuk memprint detail atau print all dan assign student maupun move student untuk membedakan studentnya ke asrama yang baru dan asrama yang lama akan dihapus gitu. Nah, mungkin kita akan ke file hanya lagi di mana kan tadi kita di student.h ini kita memanggil yang namanya dorm gitu dan juga gender. Nah, untuk isinya sendiri yaitu untuk enum gender t itu berisi dengan gender male dan female, di mana gunanya ini adalah untuk menjelaskan apa jenis kelamin dari mahasiswa atau orang yang ada di asrama itu atau detailnya nanti gitu studentnya. Nah, di sini char pointer gender to text itu enum gender t mahasiswa gender. Jadi enum gender t ini adalah mahasiswa gender. Nah, gender gitu. Jadi di sini berarti kita akan mengambil gender pada bagian struct student t. Maka dari struct student t ini akan terdapat juga yaitu ini. Nah, kemudian kita akan ke dorm.h di mana kita include ini sendiri. Kita include gender.h ini. Kemudian di sini kita di dalam dorm.h ini kita membuat struct dorm t di mana itu menampung nama, kapasitas, jenis kelamin dan juga residence namanya. Nah, jadi ketika kita ke student tadi juga ada struct dorm ini, maka ini akan mengambil nilai yang ada di sini. Kemudian di sini ada struct dorm t, create dorm, di mana dengan name mengambil pointer name, capacity-nya juga gender, begitu juga untuk mengeprintnya nanti kita ambil dari dorms. Kemudian untuk size dari dormnya itu sendiri. Nah, kita akan ke dorm.c terlebih dahulu. Jadi di dorm.c ini kita hanya menginclude file yang sudah kita bikin yaitu file yang dorm.h dengan kita include juga string.h, di mana di dalam file ini kita tidak untuk meminta inputan namun akan mengeluarkan keluaran gitu. Jadi di sini struct dorm t create dorm. Jadi create dorm itu sendiri nanti parameternya char pointer name, unsigned sort, kapasitas dan jenis kelaminnya. Nah, dengan isinya sendiri yaitu struct dorm t sebagai d, kita bikin struct dorm itu sebagai d di sini namanya, dan string copy struct dorm t ini yang bagian name-nya yaitu parameter name, dan begitu juga dengan kapasitas, gender dan resident yang dimana resident ini akan kita assign sebagai 0 terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada void, ada fungsi void print untuk memprint nama dari dorm itu sendiri, di mana di sini parameternya adalah struct dorm t, pointer dorms, dan sign sort in size dorm. Nah, di sini ada sebuah perulangan di mana in i sama dengan 0, di mana i lebih kecil daripada size dorm i plus, maka dia akan mengulang sampai kondisinya yaitu i lebih kecil dari size dormnya nanti. Nah, dan jika sudah maka di sini akan dia akan mengeprint sampai i-nya ini habis gitu. Jadi dia akan mengeprint nama asramanya, kapasitas asramanya dan gendernya juga. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk memprint semua atau print all dorm, di mana dengan parameter struct dorm, pointer dorms dan unsigned sort in size dorm. Nah, di sini juga menggunakan perulangan sampai ketentuannya yaitu akan mengeprint ini sampai i-nya itu lebih kecil dari size dorm, di mana i-nya adalah increment atau bertambah. Nah, di sini dia juga sama akan memprint dorms index ke i, name, kapasitas,
gender dan juga resident namanya. Di mana kita tahu resident namanya itu dimulai dari 0. Maka dia akan mengeprint apa yang ada di indeks ke i. Kemudian kita akan beralih ke gender.c. Nah, di gender.c ini sendiri kita akan menginclude gender.h dan kita include string.h dan juga stdlib.h. Nah, di sini kita menggunakan char pointer gender to text dengan parameternya enum gender t mhs gender, di mana tipe kita membuat juga sebuah tipe data char dengan nama pointer data, dan kita menambah alokasinya ada sebanyak 10. Jadi data ini array-nya adalah 10. Jadi misalnya data ini adalah male, karena male berisi 4 maka muat, male berisi 5 maka muat, dan female 1 2 3 4 5 6 1 6 dan diikut null terminator maka menjadi 7. Nah, jadi jika gender, ada sebuah kondisi di mana jika gender mahasiswanya itu adalah true gitu, jadi akan mengampilkan male gitu. Tapi jika tidak maka female gitu. Nah, akan mereturn, maka hasilnya akan direturn atau dimasukkan ke dalam data, di mana data itu sendiri yang sudah kita pointer gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke student.c-nya. Di student.c ini sendiri kita menginclude student.h, string.h, stdio.h dan stdlib.h. Nah, di sini ada struct student t di mana create student itu dengan parameternya itu adalah menggunakan parameter pointer to function. Jadi char pointer stdid dan name kemudian year, lalu di sini ada enum gender t menjadi std gendernya. Nah, jadi standar struct student kita ini yaitu std, kita buat namanya menjadi lebih mudah yaitu std, di mana string copy std id-nya itu dengan std id yang akan kita input kita masukkan, kemudian drum itu sama dengan 0, karena di create student ini sendiri untuk asramanya itu masih belum ada, jadi dia akan dibikin 0 atau tidak ada isinya, belum ada gitu, sehingga setelah ini sudah selesai maka return ke std, ke string ini tadi struct-nya. Nah, kemudian di sini ada fungsi void student print detail, di mana dengan parameter struct student pointer student unsigned sort in size, di mana di sini ada sebuah perulangan di mana in i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari size, itu increment, di mana kita membuat char dom name sepanjang array-nya 15. Jadi ada kondisi jika student i indeks ke i dari dom ini, domnya adalah null, sama-sama dengan itu adalah, maka maksudnya itu adalah null gitu, maka akan mengcopy unassigned. Nah, ini sendiri ada daripada word yang sudah kita baca, di mana jika belum ditempatkan asrama maka akan unassigned. Makanya di sini jika dia null atau tidak ada dalam asrama maka akan menampilkan unassigned gitu. Jadi di sini jika dia ada maka akan memberikan student name-nya gitu. Nah, kemudian dia akan ngeprint dari student index ke i id-nya, namanya, year, baru gendernya dan juga dom name-nya seperti pada contoh ini ya, di mana student id, student name, year, gender dan dom name-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi void student print all, fungsi ya ke ini fungsi void student print all, di mana sama saja, yaitu kita sama saja seperti pointer parameternya sama seperti student print detail, namun di sini yang membuatnya beda yaitu di sini tidak ada yang namanya dorm name. Jadi kita tidak memasukkan dorm name-nya di bagian print all, karena kita hanya memprint student yang all-nya gitu, semua dari student. Nah, kemudian di sini ada fungsi void assign student, di mana parameternya itu struct student, pointer student, struct dom, pointer dom, char pointer id dan char pointer dom name. Di mana jika dom-nya itu dom capacity-nya itu sama dengan dom resident dom, di mana ini sebenarnya adalah sebuah tanda titik, namun lebih mudah menggunakan ini. Jadi jika kita menggunakan ini kita bisa lebih
mudah untuk memahaminya. Jadi drum bagian capacity. Jadi kami itu membacanya seperti begitu. Jika drum capacity itu lebih banyak daripada residennya itu atau tempatnya itu gitu, maka gendernya itu harus sesuai dengan student gender. Jadi untuk asramanya itu harus sesuai dengan jenis kelamin yang ada pada studentnya. Jadi asrama pria maka untuk pria gitu. Nah, student dom itu sama dengan drum, di mana dom itu sendiri adalah residence 6 yang akan selalu bertambah seiring berjalannya kita menambahkan studentnya ke dalam domnya. Kemudian di sini ada fungsi void move student, di mana kita di fungsi ini kita akan memindahkan student dengan parameternya yaitu struct student T, di mana kita mengambil pointer student, dom dan old dom, kemudian ada char ID-nya dan juga nama asramanya atau char pointer dom name-nya. Kemudian di sini ada sebuah kondisi di mana jika dom residence 6-nya ini lebih kecil daripada kapasitasnya, maka ada kondisi lagi di mana jika kondisi pertama itu adalah lebih kecil daripada dom capacity, maka lanjut ke kondisi kedua di mana domnya gender domnya itu ada sama dengan student gender juga jenis kelamin. Jadi yang seperti saya bilang tadi yaitu asrama dengan asrama pria yaitu harus sama dengan asrama si pria murid si murid gitu. Jadi asrama pria ya untuk student yang pria juga gitu. Jadi di sini ada student bagian asrama sama dengan dorm, di mana asrama lama old dorm itu akan dikurangi di sini, maka old dorm itu akan dikurangi dan akan ditambahkan asrama baru. Jika kita menambahkan ke asrama baru maka akan residence 6 atau akan bertambah. Jadi jika dia old dorm resident 6-nya itu akan dikurangi jumlahnya, maka dom yang baru itu akan ditambahkan. Kita lanjut ke file tk1001c. Nah, di sini kita pertama-tama include studio.h, kemudian kita include dom.h dan student.h-nya, begitu juga dengan include string.h untuk yang kita gunakan pada program ini. Kemudian stdlib.h ini juga untuk sintaks yang akan kita gunakan pada kode kita ini. Kemudian di sini ada fungsi utama di mana kita membuat char input dengan panjang arraynya 100, terus char kalimat panjang arraynya juga 100, char komen panjang arraynya 50. Kemudian di sini ada char mahasiswa ID itu. Jadi untuk ID mahasiswa itu kita bikin dalam char karena kan mahasiswa itu ID itu kan ada pasti terselip satu huruf gitu. Nah, kebetulan untuk char ini sendiri bisa kita angka dan juga bersamaan dengan huruf gitu. Nah, di sini ada name, year, gender dan ada gendernya situ. Integer jumlah gendernya. Nah, di sini ada struct student T di mana ada pointer mahasiswa di mana dia diberikan atau malloc 20 bit 20 byte gitu panjangnya. Kemudian di sini ada struct dom juga di mana diberikan 20 juga untuk pointer doms-nya. Di sini ada unsigned sort integer untuk stop dengan 0 yaitu untuk i-nya nanti dimulai dari 0 berarti itu. Nah, di sini ada unsigned sort in untuk size mahasiswanya itu 1 dan PRT std-nya itu 0, begitu juga dengan dom-nya dan juga PRT-nya gitu. Kemudian di sini ada kami menggunakan while di mana stop jika dia itu 1. Stop tanda seru sama dengan stop jika tidak 1. Tuh. Jadi jika dia tidak 1 maka akan stop. Jika dia 1 jadi stop. Nah, di sini kami menggunakan fgets untuk menginput. Nah, input ini sendiri nanti adalah komennya. Kemudian di sini input strcspn, di mana di dalam input ini sendiri kita bisa menginput /r, di mana /r ini jadi misalnya kita menginput nih. Jadi /r ini kita akan langsung kembali ke baris yang pertama gitu. Jadi misalnya gini nih, kita nanti input udah sampai di ujung ini maka kita enter, maka itu bisa karena kebetulan di sini juga /n di mana jika kita enter itu tidak akan menjadi akhir daripada inputan kita,
Begitu juga ketika kita menekan enter itu langsung ke baris awal gitu, yaitu karena slash r ini. Nah, strcpy itu kalimat jadi inputnya itu adalah kalimat nanti. Kemudian di sini ada strcpy komennya di mana kita menggunakan string token. Untuk kalimatnya itu bisa di sela-selanya itu dengan hash. Jadi ini seperti pada T09 tadi, di mana ini adalah ketentuan yang ada di pada ritmenya. Kemudian di sini ada sebuah kondisi di mana compare, di mana komennya itu adalah student add. Jika komennya itu student add sama dengan jadi jika komennya itu adalah student add, maka kita akan mengcopy ID-nya, ID mahasiswanya, ID namanya, tahunnya, kemudian jenis kelaminnya. Dengan kita sama-sama memberikan strtalk di mana dapat disela-selakan oleh atau dapat bersampingan dengan hash sign ini. Kemudian di sini ada juga kondisi di mana compare jika gendernya male maka status gendernya ya male gitu. Jika gendernya female maka female. Lalu di sini ada looping di mana i sama dengan SPRTST ini di mana i-nya itu lebih kecil daripada jumlah mahasiswanya dan increment di mana mahasiswa indeks itu adalah sama dengan create student. Jadi mahasiswa indeks itu jadi nanti mahasiswanya ini akan create studentnya terdiri dari parameternya yaitu ID, namanya, tahunnya dan juga gendernya. Di mana untuk mahasiswanya itu akan bertambah terus dan juga PRT STD-nya itu. Nah, di sini ada juga kondisi lain di mana jika komennya itu adalah student print all detail, maka dia akan memprint semua detail dari MHS ini, yaitu yang ini. Dan juga PRT-nya. Kemudian ada kondisi lain lagi di mana jika perintahnya atau komennya itu adalah student print all, maka dia akan memprint studentnya mahasiswanya sama seperti yang ini tadi. Kemudian di sini ada kondisi yang lainnya yaitu jika komennya itu adalah DOM add, maka dia akan mengster copy atau memberikan yaitu mahasiswa ID-nya dengan ID-nya, karena kan pada T09 kita sudah bisa menambahkan melalui ID-nya, jadi ID-nya sudah menyangkut dari identifikasinya. Dari sini kita ingin menambah asramanya, bisa disela-sela dengan hash sign ini sendiri. Mungkin lalu di sini ada unsigned short integer untuk kapasitas, di mana copy tahun mahasiswanya itu, kemudian bisa strtalk ini juga hash sign ini, di mana kapasitasnya ini bisa kita sama dengan ASCII to integer mahasiswa year. Jadi kapasitasnya ini tergantung dengan tahun dari mahasiswa itu tersebut. Kemudian di sini untuk masukkan nilainya ya strcpy, gender, strtalk, hash sign. Jadi di sini juga ada kondisi di mana jika mahasiswa gendernya itu male maka dia akan male, kalau female yaitu female gitu. Kemudian di sini ada loopingan juga di mana asrama ke i membuat asrama dengan ID mahasiswanya, kapasitasnya dan lain-lain. Jadi nanti untuk ketika kita mungkin ketika kita menggunakan create drop, kita akan memasukkan ID-nya, terus kapasitasnya, kemudian gendernya apa gitu. Kemudian di sini ada kondisi di mana kondisi lain yaitu else if, di mana jika perintahnya DOM print all detail maka dia akan menampilkan print all DOM dengan cara menampilkan itu yaitu dengan print all DOM dengan parameternya yaitu DOMs dan PERDOM-nya. Kemudian ada kondisi lain juga DOM print all aja, bukan detail, maka dia akan menampilkan DOMs dan PERDOM juga. Nanti akan kita lihat saat kita mengcompile dan mengeksekusinya. Kemudian di sini yang terakhir adalah jika dia perintahnya adalah triple access, maka dia akan stop. Nah, karena dia stop sama dengan 1, maka di sini kan tadi sudah kita bikin while stop sama dengan 1, dia dengan stop tidak akan berhenti jika itu bukan 1. Nah, karena di akhirnya ada stop sama dengan 1, maka akan berhenti, lalu akan di free, maka akan dibebaskan ruangannya itu dari mahasiswanya, baru return 0. Nah, kita akan mengcompile-nya. Mana kita akan mengcompile ini menggunakan dynamic file ini. Jadi kita salin terlebih dahulu, kemudian kita copy dan tunggu sebentar. Nah, kemudian kita buat X-nya.
Jadi kita akan menggunakan contoh yang ada di sini, yaitu printing DOM data in detail, di mana nanti perintahnya adalah DOM print all detail, maka akan menampilkan student ID, name, year, dan DOM name. Nah, infonya misalnya di sini. Jadi kita pertama-tama menambahkan, yaitu menambahkan studentnya dengan identifikasinya, itu identifikat ID-nya, NIM-nya, nama, dan tahun serta jenis kelaminnya. Kemudian kita akan membuat detail, maka akan menampilkan detail dari yang sudah kita bikin ini dan studentnya ini. Kemudian di sini kita menambahkan lagi untuk menambahkan mahasiswanya lagi atau studentnya lagi, kemudian kita tampilkan lagi. Jadi ini adalah fungsi ini akan menampilkan mahasiswanya. Nah, karena ada beberapa yang belum ada keterangan atau belum ada asrama ya dulu, maka dia akan berisi unsigned seperti yang ada pada di sini, yaitu jika belum ditempatkan maka akan unsigned. Jadi untuk ini sendiri, Winfrey ini sendiri belum ada asramanya, sehingga tidak ada asramanya gitu. Untuk seluruh ini kan kita kan belum ada membuat di DOMS gitu, belum kita masukkan asramanya, kita hanya tahu bahwa dia kelaminnya laki-laki dan perempuan. Namun dari sini kita tahu pasti dia akan masuk ke asrama yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Lalu untuk menghentikannya itu dengan triple classes. Nah, untuk memasukkan asramanya nanti kita masuk ke assignment yang kedua. Nah, itu adalah di bagian ini yang kedua. Nah, jadi yang kedua ini saya akan menjelaskannya juga, di mana include-nya sama, kemudian infonya juga sama, kemudian di sini juga ada kondisi di mana berhenti ketika dia sama dengan satu. Nah, di sini kita akan menambahkannya yaitu melalui ini, yaitu assign student, di mana dengan ID-nya dan juga namanya diseparasi dengan hard sign ini, di mana studentnya dan juga asramanya itu dimulai dari 0 gitu. Jadi ada sebuah perulangan di mana I sama dengan 0, I lebih kecil dari studentnya itu, di mana I increment atau bertambah terus, I plus gitu. Jadi ada kondisi di mana mahasiswa ID-nya itu jika itu benar maka dia akan masuk ke poin student yang ke I juga. Dan kemudian break, maka setelah ini selesai akan break, kemudian ada perulangan lagi sama seperti tadi, DOMS index key, name, mahasiswa name, maka ini. Nah, di sini ada fungsi void, di mana fungsi void ini mengambil parameter dari pointer fx gitu. Nah, dari benda dari tadi sebelumnya. Nah, kemudian di sini parameternya itu struct student dari pointer student, struct DOM t dari pointernya DOM, kemudian char pointer ID, dan char pointer DOM 6 sudah sama dengan 0. Jadi untuk awal-awal dari studentnya itu baik student, baik keterangan asramanya, ID-nya, dan keterangan nama asramanya itu dimulai dari 0, di mana PF ini yang kita bikin ini adalah assign student. Jadi PF itu adalah alamat mahasiswa, alamat mahasiswa. Jadi ini adalah untuk mengambil alamat dari poin STD, di mana alamatnya dari poin DOM dan mahasiswanya ini. Jadi jika dia terbalas, dia akan berhenti juga, maka dia akan memberikan atau membebaskan mahasiswa dan juga DOMS-nya. Nah, kita akan mengeksekusinya. Akan tunggu sebentar. Nah, kemudian kita akan mengeksekusi task 2 ini. Nah, untuk task kedua itu input yang diberikan yaitu ini, di mana kita menambahkan studentnya dulu, kemudian kita menambahkan asramanya. Jadi kita menambahkan asramanya dari nama asrama yang sudah ada di sini, kemudian kita assign studentnya. Nah, jadi ini sesuai ya dengan outputnya, dimana kan pertama-tama kita menambahkan studentnya dulu, seperti pada 02 ini tadi kita menambahkan sama seperti yang pertama, kita menambahkan studentnya dulu, kemudian jika kita membuat
student add, maka dia akan menambahkan student. Kemudian dia dom add, maka dia akan menambahkan uh, nama asrama, yang keterangan menambahkan asramanya. Jadi kita juga menambahkan asrama di mana Toki yaitu 5 laki-laki, untuk Mamre juga 5, untuk asrama laki-laki, Sido untuk asrama laki-laki, Mahale laki-laki, Najaret untuk perempuan, Peniel dan perempuan, Kopernam untuk laki-laki. Nah, kemudian kita memprint hal detail dari student itu, jadi dia akan menampilkan mahasiswa dan juga student ketentuannya itu. Jadi ya kita menambilkan, namun di sini asramanya masih unsigned karena kita belum assign dari student itu tersebut gitu. Nah, kemudian kita print all detail, maka terpilihlah nama asrama, terus jumlahnya, kemudian jenis kelaminnya gitu. Dimana belum ada isinya, dimana kapasitasnya kan sebanyak 5 gitu. Jadi kita assign student, dimana kita memasukkan student yang sudah kita create tadi ke dalam asrama. Nah, jadi assign student dengan NIM-nya, karena kan di sini kita menggunakan ID dari mahasiswa itu sendiri untuk memasukkannya ke dorms-nya gitu. Nah, kita masukkan ID dari si mahasiswa, lalu kita input yaitu yang ini dorms name, dari name-nya, nama dari asramanya gitu. Nah, setelah kita masuk, baru kita print. Nah, kita print dari studentnya lagi, kita lihat detailnya lagi. Jadi detailnya itu ya kita kan sudah mengonsign student, jadi asramanya itu juga sudah kita masukkan melalui ID dan juga menambahkannya ke asrama mana. Jadi kita pilih mahasiswanya atau studentnya, baru kemudian di sini kita buat dia ke asrama mana. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa masing-masing student itu sudah memiliki asramanya, sudah terassign, bukan unsigned lagi. Nah, untuk kita lihat detail dari jumlah asramanya kan tadi ada kapasitas. Nah, kapasitasnya itu bisa kita lihat di sini, di mana kan kapasitas itu 5 untuk asrama laki-laki. Nah, di situ sudah kita cari, maka dia sudah full. Sedangkan Mamre masih 0 dan lainnya nih. Nah, untuk email kan dia Peniel tadi kita masukkan ini. Peniel ada 2 orang. Maka di sini kapasitasnya masih ada sekitar 3 karena kita hanya memasukkan 2 orang. Lalu untuk membuat programnya sama seperti tadi, yaitu triple dashes. Dan kita lanjut ke task yang ketiga. Nah, untuk yang task ketiga ini adalah memindahkan student itu ke asrama yang lain gitu. Jadi kita misalnya ada student nih di asrama Peniel, kita ingin pindahkannya ke asrama Najaret, maka kita menggunakan ini, menggunakan move student. Saya akan menuliskan kodenya, yaitu sebagai berikut. Jadi untuk awalnya dan isinya itu masih sama, dimana yang berbeda itu yaitu pada bagian sini, karena kita menambahkan kok perintah move student. Jadi move student, jika dia move student maka dia akan mengambil ID-nya, terus namanya juga, dimana itu disepakati dengan hasan ini, dimana itu menggunakan string token yang sudah kita ambil dari library string kita tadi kan. Nah, kemudian di sini jika kita sini ada indeksnya sesuai dengan indeks, dan sini ada groupingan di mana x sama dengan 0, x lebih kecil dari itu kan kita nanti gitu, atau dari kapasitasnya. Kemudian di sini ada yang namanya di mana kita ada fungsi void student ini dan sekian, di mana dia itu jika student itu dari alamat ini sama seperti yang tadi. Kemudian di sini ada kondisi lain di mana kita melakukan perulangan lagi, in x sama dengan 0, x lebih kecil dari masih dari asramanya itu. Jadi di sini increment, di mana dia akan mengcompare mahasiswa dengan asramanya menggunakan namanya dari indeks dorms, yaitu yang namanya dari nama asramanya. Jadi kita akan memindahkan mahasiswa melalui namanya, dan juga ke asrama mana menggunakan nama asramanya gitu. Nah, kemudian untuk ketiganya kita akan bergerak. Nah, kita langsung lanjut ke bagian compile-nya itu.
Tunggu sebentar. Jadi di taks 3 ini itu berhubungan dengan taks 1 dan taks 2 yang dimana kita memasukkan studennya terlebih dahulu, lalu kita memasukkan studennya di asrama mana, kemudian ketika kita ingin memindahkannya maka kita menggunakan taks yang ketiga, itu moving student into another dorm. Nah, di sini kita ambil contoh inputnya sebanyak ini, kemudian kita tentukan. Oke, kita ambil X terlebih dahulu, saya kunci, lalu kita masukkan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kita menambahkan student terlebih dahulu, kemudian kita menambahkan asrama terlebih dahulu, lalu kita lihat detailnya di mana detail dari yang sudah kita masukkan yaitu sebagai berikut, namun belum langsung ke asrama. Serta asramanya detailnya sebagai berikut, di mana kita mengisi mengalokasikan sebanyak 5 untuk setiap asrama. Nah, di sini kita masukkan untuk asal student ke asrama, yaitu asramanya di bagian sini, dia Keniel, kemudian aja, kemudian kita lihat detailnya lagi dan sudah terisi. Nah, lalu di sini kita ingin memindahkan student gitu, jadi kita buat move student dengan name yaitu ID-nya di mana 12.22025 kena Jared. Nah, di sini kita lihat 12.0225 itu sebelumnya adalah untuk Antioquia. Jadi sebelumnya dia di Antioquia yang sudah kita assign terlebih dahulu, namun kita ingin memindahkannya ke asrama yang lain, yaitu berarti menggunakan move dan dengan menggunakan ID-nya lalu pindahkan ke asrama mana menggunakan namanya Antioquia, kita pindahkan ke Nazaret. Maka kalau kita melihat detailnya, sebelumnya kita assign di Antioquia, namun karena kita move dia, maka dia akan pindah ke Nazaret, ke tempatnya yang kita bikin. Lalu kita ingin melihat detail dari asrama, maka sebagai berikut. Lalu untuk menghentikan program berikut, kita buat reproduksi selalu pun bersandi. Jadi untuk pointer to function yang pada ini kita bisa lihat bahwa setiap pointer to function yaitu seperti ini, di mana ini adalah pointer dari sebuah function yang sudah kita bikin terlebih tadinya di file .h dan kita yang sini, kemudian kita panggil sini melalui pointer. Lalu di dalam pointer to function ini lagi parameter yang menggunakan pointer. Jadi begitulah untuk T010 ini, seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan pointer to function di mana itu berarti bukan kita tidak langsung membuat parameter atau langsung menggunakan alamatnya, namun kita membuat pointernya atau nilainya, jadi tidak usah langsung membuat parameternya gitu. Jadi mungkin itu saja dari kami per 25 untuk kesusahan yang kami hadapi, yaitu dalam pemilihan tipe data dan juga algoritma. Di mana algoritma yang saya maksud, ketika kami berhasil mengerjakan ini, maka itu akan mudah ke sampai ketiga. Namun karena pada di sini kami agak susah membuat algoritmanya nantinya, maka itulah kami kewalahan. Namun pada akhirnya kami berhasil dan begitulah akhirnya. Jadi kami dari 25 kami undur diri. Saya cukup menanda slide dengan NIM 12S2012 dari Prodi Informasi dan rekan saya Prasen Nenggolan dari 12S2050 mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih Pak.